ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bab yang ke-42. Kata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Ya. Bab apa yang datang tentang orang yang tidak puas. Ya, tidak merasa puas dengan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam bab ini maksud dari penulis rahimahullahu taala adalah menjelaskan tentang orang yang tidak qanaah, tidak merasa cukup, tidak merasa puas, tidak merasa ridha, tidak rela. Ya. Dengan sumpah menggunakan nama Allah. Ya. Dengan menggunakan sumpah atau dengan sumpah menggunakan nama Allah, dia tidak rela akan hal tersebut. Ya, beliau ingin terangkannya bahwa perbuatan yang seperti ini itu bertentangan dengan kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid, dan menunjukkan sedikitnya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu sudut pembahasan beliau rahimahullahu taala di sini. Iya. Beliau katakan, beliau bawakan satu dalil saja di sini. Itu hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tahlifu bi abaikum. Man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Iya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian, ayah kalian. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur. Nah, kalau dia pakai nama Allah, dia jujur, itu penghormatan ketika dia menyebut nama Allah. Wa man hulifa lahu billah, dan siapa yang disumpahkan kepadanya dengan nama Allah, diberi sumpah untuknya dengan nama Allah, faliyardah, hendaknya dia ridha. Ya, jadi kalau disaksi misalnya cukup si fulan bersumpah, ya, dianggap itu cukup, dia ridha dengan hal tersebut, sudah ditetapkan di pengadilan ya, bahwa sekarang tahapan berikutnya di pengadilan, kamu harus terima si fulan bersumpah. Si fulan bersumpah dengan nama Allah, sudah, dia harus ridha dengan itu, sudah, cukup, saya terima. Jelas ya? Maka dia harus ridha. Wa man lam yarda, siapa yang tidak ridha, falaysa minallah. Maka itu bukan dari Allah. Maksudnya dia Allah Subhanahu wa taala berlepas darinya. Ini ancamannya, wa'id, ancaman bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas darinya. Baik. Jadi dikatakan di dalam hadits, ya, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan ayah kalian. Ini larangan ya. Larangan itu asalnya menunjukkan apa? Pengharaman, haramnya hal tersebut. Iya. Haramnya hal tersebut. Dan itu masuk dalam kesyirikan. Man halafa billahi falyasduq. Falyasduq sini wajib. Kalau dia sudah menyebut nama Allah, dia wajib untuk jujur. Itu orang yang beriman memang harus jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masuklah kalian termasuk orang-orang yang apa? Jujur. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang-orang yang berbuat kedustaan itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian wa man lam yarda, man hulifa lahu billah falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Ini ancaman keras ya kalau dia tidak ridha. Allah berlepas darinya. Allah berlepas darinya. Iya.
Baik. Dan penulis rahimahullahu taala mengarahkan pembahasan hadits ini untuk sumpah di dalam tuntutan. Itu proses pengadilan ya, makanya tadi saya katakan kalau sudah di tahapan dia diminta sumpah, maka dia harus ridha dengan sumpah itu. Baik. Dia ridha di sumpah tersebut. Itu ada pembahasannya ya di pembahasan peradilan. Baik, dari hadits ini kita petik beberapa pelajaran. Ya. Sisi pendalilan pokok dari penulis di sini, hadits ini ancaman keras ya bagi orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah menyebut nama Allah. Nah, ini ancaman keras. Maka kita petik dari hadits yang pertama ancaman keras bagi orang yang tidak qanaah, tidak merasa cukup terhadap orang yang bersumpah menggunakan nama Allah. Iya. Nah, ini pembahasannya di peradilan sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Yang kedua, terdapat wajibnya jujur dalam sumpah. Dan yang ketiga, terdapat haramnya dusta dalam sumpah. Dan yang keempat, seorang muslim itu berbaik sangka sepanjang tidak tampak kebalikannya. Jadi kalau dia sudah sumpah, asalnya dia berbaik sangka, dia terima. Jelas ya? Dia terima. Iya. Itu berbaik sangka namanya. Nah itu disebutkan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, katanya Nabi Isa alaihi salam pernah melihat orang mencuri atau pernah melihat seseorang berbuat sesuatu. Ya, kemudian orang ini berkata, demi Allah saya tidak lakukan. Maka Nabi Isa berkata, kalau begitu saya dustakan pandangan mataku dan saya terima ucapanmu. Jelas ya? Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW menyetujui akan hal tersebut. Maka seorang muslim kita itu berbaik sangka terhadap apa yang dia ucapkan sepanjang tidak tampak dari tidak kelihatan hal yang menyelisihinya. Kemudian yang kelima, terdapat kewajiban membenarkan orang yang bersumpah kalau dia menggunakan nama Allah sepanjang dia adalah seorang mukmin. Ya, kalau dia bersumpah kita wajib membenarkannya. Baik. Ini oleh penulis dimasukkan bab khusus ya, padahal sebenarnya masuk di bab sebelumnya terkait dengan sumpah juga. Tapi beliau khususkan di sini. Sebab ini ada bentuk pengagungan yang lain di pembahasan tauhid. Jadi kalau sudah bersumpah dengan nama Allah dari pengagungan kepada Allah, dia harus apa? Menerima sumpah itu. Penulis sebutkan 3 masail, 3 pembahasan. Kata beliau al-ula an-nahyu anil halif bil aba. Larangan bersumpah dengan nama para leluhur, ayah, nenek moyang. Karena Nabi bersabda la tahlifu bi abaikum. Ats-tsani al-amru lil mahlufi lahu billah ayarda. Ya, perintah kepada orang yang diberi sumpah dengan nama Allah agar dia ridha menerima sumpah itu. Ini sepanjang tidak tampak kedustaan orang yang bersumpah. Kalau tidak tampak tidak boleh, dia harus ridha ya untuk hal tersebut. Baik. Iya, dan ini sudah kita terangkan ya. Dan ini pembahasan ini terkait dengan sumpah di pengadilan. Ats-tsalitsah yang ketiga wa'id man lam yarda, ancaman terhadap orang yang tidak ridha. Sebab laisa minallah, Allah berlepas diri darinya. Dan itu cukuplah sebagai suatu yang sangat besar. Ya wallahu taala alam.